Kita awali sebelum mengaji tabarukan membaca umul kitab binati doa wal afiyah wassalama wal qabul bijahi sayyidir rasul wa ala alihi wa ashabihil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Di muqaddimah kitab ini sedikit berbeda dengan yang biasa kita dengar. Kalimatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah yang ngatur seluruh alam semesta. Ini artinya ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, itu harus menyadari bahwa ketika muncul pujian-pujian kepada diri kita terutama, itu kita harus sadar bahwa yang dipuji itu bukan kita, tapi yang dipuji itu Allah. Kenapa? Karena ketika ada seseorang memuji kepada orang lain, termasuk kepada kita semua, itu karena Allah memberikan kelebihan kepada kita, sehingga kemudian orang memuji kita. Apakah kelebihan itu dalam wujud kesempurnaan fisik, gagah, ganteng, ayu, kemudian dipuji orang? Itu bukan karena hebatnya kita, karena Allah kebetulan memberikan kelebihan kita. Dijadikan orang yang gagah, dijadikan orang yang ganteng, dijadikan orang yang cantik, terus dipuji orang. Sehingga hakikatnya semua pujian itu kembali kepada Allah, itu milik Allah. Orang diberi kekayaan juga begitu. Paringi sugih, dunyane akeh, terus dihormati, dipuji orang. Itu bukan karena kita hebat. Kebetulan Allah ngasih kita lebih dari orang lain. Maka Rasulullah menganjurkan setiap orang kalau dipuji orang lain itu harus segera sadar bahwa pujian itu bukan karena kehebatan kita. Kemudian kita menyadari, alhamdulillah ya Allah, saya Engkau beri kelebihan sehingga orang lain mengagumi saya. Segala macam yang menyebabkan pujian itu lillahi rabbil alamin. Termasuk orang pintar, punya ilmu, jadi tokoh masyarakat. Itu karena kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sering tidak sadar ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu ya hanya meluncur dari mulut kita begitu saja, enteng tanpa beban, karena tidak paham kadang-kadang, atau paham tidak dirasakan. Nah, penulis kitab ini memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu. Ini juga biasa kita baca dalam muqaddimah, apakah itu pidato,
ceramah, jadi MC, dan lain-lain. Wassalatu maknanya rahmat Allah. Jadi as-salatu atau sholawat itu adalah rahmat. Wassalamu dan keselamatan dari Allah ala rasulina al-amin. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Rasul kita al-amin yang terpercaya, yang tidak pernah bohong. Anak-anak sekarang menerjemah yang kredibel. Jadi bisa dipercaya, tidak pernah bohong. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin, itu maknanya kita berdoa untuk Rasulullah. Mudah-mudahan rahmat dan salam Allah senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah. Wa ala alihi, ini juga doa. Mudah-mudahan bukan hanya untuk Rasul, tapi sholawat dan salam itu juga dilimpahkan kepada keluarga Nabi. Wasahbihi atau wasahabatihi, juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Wattabi'ina lahum, dan siapa saja yang mengikuti mereka, mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat. Mengikuti apa? Bi ihsanin, untuk melakukan hal-hal yang baik ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi itu sebenarnya doa di samping untuk Nabi, untuk para sahabat, keluarga Nabi, dan juga untuk kita semua. Jadi wattabi'ina lahum bi ihsanin, orang-orang yang mau mengikuti kebaikan Nabi, para sahabat dan keluarganya ila yaumiddin, sampai nanti hari kiamat. Jadi kalau ada orang membaca muqaddimah, kemudian di situ ada wa ala alihi wa sahbihi ajmain wattabi'ina lahum bi ihsanin, itu insyaallah termasuk kita. Didoakan orang-orang yang mau mengikuti kebaikannya Nabi, para sahabat, termasuk orang-orang dulu salafus sholihin, sampai dengan kita attabi'ina lahum. Malah ada yang menambah selingan wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumina hadza. Orang-orang yang mau mengikuti kebaikan sampai dengan hari kita ini, wa ila yaumiddin, bahkan sampai nanti hari kiamat. Ini gampang combro. Jadi sebenarnya setiap ada orang pidato, ada orang memberikan muqaddimah, sambutan, itu di dalamnya ada doa untuk Nabi, para sahabat, keluarga dan zuriyah Rasulullah, juga untuk kita semua. Maka orang yang paham, kemudian kalau ada orang pidato wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin misalnya, wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, itu kita amini, karena itu mendoakan kita. Berikutnya wa ba'du. Wa ba'du itu kalau menerjemah selanjutnya atau berikutnya, atau ada yang bilang amma ba'du. Kalau diterjemah menurut hurufnya ya amma ba'du, adapun setelah itu. Maksudnya selanjutnya. Falamma kanat a'zamu mu'jizati Rasulil Islam, ketika mukjizat teragungnya Rasulul Islam, yaitu Muhammad ibni Abdillah alaihi afdhalas sholatu wa atammu taslim, Al-Quran Al-Karim,
Jadi begini, Rasulullah itu sebagai seorang nabi dan rasul itu tentu diberi mukjizat oleh Allah. Nah, semua nabi dan rasul itu untuk menguatkan dakwahnya diberi bukti, yaitu berupa mukjizat. Mukjizat itu segala sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh kemampuan orang lain dengan cara apapun. Tidak bisa dilawan. Nah, Rasulullah itu mukjizatnya Al-Quran yang paling besar. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu punya mukjizat banyak, tapi jarang disebutkan. Jangankan jadi nabi dan rasul, sebelum jadi nabi dan rasul itu saja sudah muncul irhas. Irhas itu artinya mukjizat yang muncul sebelum seseorang jadi nabi. Di Rasulullah itu mukjizatnya banyak. Sebelum lahir saja sudah menghebohkan masyarakat. Bapak Ibu yang sering ikut tibaan, itu ada kalimat rawi namanya. Selalu dibaca tapi kita kadang tidak merasakan. Setelah Mahalul Qiyam itu kan ada wa wulida sallallahu alaihi wasallam maktunam biyatil inayah makfulam bi bukhlil hidayah wa asraqa min bahaihil fadha wa tala'la al-kaunu min nurihi wa adha. Itu menceritakan mukjizat sebenarnya sebelum Nabi Rahil itu sudah heboh dunia itu. Pertama waktu Rasul lahir maktunan, sudah dikhitan biadil inayah, karena tangan kekuasaan Allah. Maka khulam bikukhilil hidayah, dan hatinya dihiasi dengan hidayah. Wa asyraqa min bahaihil fadha, seluruh alam semesta menjadi tercerahkan. Asyraqa itu cuacanya menjadi cerah. Jadi ketika Nabi lahir itu seluruh dunia itu langitnya bersih, sinarnya indah, tidak ada mendung, tidak ada apa. Itu pada saat Rasulullah lahir. Bagian dari, kalau boleh dikatakan mukjizat, yaitu mukjizatnya Rasulullah. Atau irhas. Irhas itu tanda-tanda munculnya kenabian. Wa tala'la al-kaunu min nurihi wa adha. Digambarkan semua gara-gara cahayanya kelahiran Rasul, tala'la, berkilauan, al-kaunu, semua alam semesta. Bukan hanya di bumi, di langit. Jadi pada saat Rasulullah lahir itu semua makhluk Allah kecuali manusia itu tidak sadar manusia, malaikat, binatang, semua alam semesta itu terkejut karena wata'ala al-kaunu min nurihi wa Allah. Sampai diteruskan apa itu menara, 12 menara di istana kerajaan Persia runtuh. Kemudian api yang tidak pernah padam, yang menjadi sesembahannya orang Majusi, itu juga tahu-tahu padam pada saat Rasulullah baru lahir. Belum lagi nanti banyak sekali. Diceritakan pernah orang-orang Quraisy itu minta bukti kalau Rasulullah sebagai nabi. Kemudian mereka minta, Muhammad, kalau kamu benar ngaku jadi nabi, coba rembulan itu kan satu, coba kamu pecah jadi 2.
oleh Rasulullah waktu itu. Dia diturut bulan purnama itu dituding Rasulullah langsung pecah jadi dua. Yang satu ke arah barat, satu ke arah timur. Itu mukjizat. Jarang diterangkan karena mukjizat Rasul yang paling tidak bisa atau membuat orang-orang Quraisy yang ahli syair itu tunduk, tidak mampu mengubah syair seperti Al-Quran. Kalau boleh dikatakan Al-Quran itu syair karena susunannya yang begitu indah, puitis, kalimat-kalimatnya indah, maknanya sangat melimpah, sehingga itu dijadikan mukjizatul a'zam. Mukjizat Rasulullah yang paling besar itu Al-Quran. Wa huwa kalamur rabbil alamin. Al-Quran itu adalah firman Allah. Hadzal wahya al-baqi ila yaumiddin. Dan wahyu berupa Al-Quran itu akan bertahan sepanjang masa sampai hari kiamat. Baqiya hadzal wahyu ghaddan tariyan kama unzila awwala marrah. Al-Quran itu sejak diturunkan sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah. Utuh seperti persis pada saat diturunkan. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Aitiyan ala abasil muharrifin. Al-Quran itu menjadi tantangan untuk orang-orang yang ingin mengubah, memalsukan Al-Quran, shamitan amama tashkikil hafidin, juga menjadi membingungkan bagi orang-orang yang tetap ragu terhadap Al-Quran ala madari arba'ati asri qarnan, sampai selama 14 abad. Sekarang ini kan masih 1442. Kira-kira 14 abad yang lalu Al-Quran diturunkan. Tidak ada yang bisa memalsukan, tidak ada yang bisa mengubah. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah menjamin Al-Quran itu sampai kapanpun terjaga. Jadi kalau ada orang yang mau memalsukan atau nyelip-nyelip ayat, itu mesti ketahuan, karena dijaga oleh Allah. Kitab-kitab yang lain gampang dipalsukan. Yang namanya Injil, Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Alkitab, itu kalau ditanya aslinya nggak ada yang tahu. Sampai Paus Paulus pun tidak tahu redaksi aslinya Alkitab itu seperti apa. Al-Quran itu semuanya tahu. Anak-anak kecil itu kalau membaca walaupun hafalan tidak pernah berbeda dengan bacaan yang dibaca pada saat pertama kali Al-Quran itu turun. Itu Al-Quran, kehebatnya di situ. Bahkan qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan wa inna lahu lahafizun itu maksudnya adalah mahfudun fis sudur. Salah satu cara Allah menjaga Al-Quran supaya tidak hilang, tidak berubah, itu dititipkan di dalam hatinya orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi orang hafal Al-Quran itu orang pilihan, orang yang dipercaya Allah untuk mengamankan dokumen Al-Quran di dalam hatinya. Maka orang-orang yang hafid itu sebenarnya orang yang istimewa. Jika sampai Rasulullah mengatakan hafidul Quran itu dijaga hatinya karena ada Al-Quran, bahkan nanti sampai di alam kubur itu jasadnya juga dijaga oleh Allah. Itu kehebatannya Al-Quran.
Jadi kalau ada orang berusaha menghafalkan Al-Quran, itu ibaratnya orang yang kepingin diamanai Allah, dititipi Allah untuk menjaga dokumen yang paling istimewa. Dan itu tidak bisa dihapus. La yatatarraqu ilaihi dzahab bal yabqa 'ala zaman. Kalau sudah masuk di dalam hati, sudah tertancapkan di dalam hati orang-orang yang kafir, itu tidak bisa dihilangkan. Kalau misalnya Al-Quran mushaf ini habis terbakar atau kehujanan kemudian rusak tulisannya, Al-Quran yang ada di dalam hati seseorang itu walaupun kehujanan, kepanasan tidak bisa hilang. Begitu cara Allah menjaga Al-Quran. Fihi kanat mukjizati ikhwanihi minal mursalin alaihi wassalatu wassalam taqa'u marratan wahidah. Sedangkan nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain, itu diberi mukjizat hanya satu kali kejadian. Nabi siapa saja? Nabi Ibrahim itu ketika dibakar kemudian tidak mempan, ya hanya sekali itu saja. Walaupun ada doanya ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, itu dipakai ya tidak mempan. Pernah saya ceritakan, saya dulu dikasih ijazah oleh guru saya gara-gara melihat tukang sulap. Tukang sulap itu untel-untel gerenjeng, digolong kayak neker gitu, terus dibakar di lampu strongking, kelihatan menganga. Terus setelah itu dipegang oleh tukang sulapnya, itu tidak kepanasan, karena kelihatan menganga itu. Terus yang lihat disuruh nyoba, ayo siapa yang berani megang. Ya, kita lihat yang nggak berani. Saya dibisiki guru saya, cekelen moco ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Saya coba ya panas teman, kerenjeng diopong. Itu menunjukkan bahwa mukjizatnya Nabi zaman dulu itu ya hanya berlaku satu kali itu. Tongkatnya Nabi Musa yang bisa untuk belah laut, ketika dilempar bisa jadi ular, itu sekarang masih ada. Di museum Mesir itu masih ada. Tapi ya hanya sekali waktu Nabi Musa itu pakai. Sekarang ya tidak bisa jadi apa-apa. Ya, jadi bawa tongkatnya Nabi Musa, mau nyebrang laut, dibukakan laut, melbu ya tenggelam. Hanya berlaku ada expirednya. Itu mukjizatnya nabi-nabi itu. Semuanya termasuk ketika siapa itu Nabi Soleh. Diminta kaumnya Nabi Soleh, kalau sampai itu Nabi coba, ayo bikin batu yang besar itu bisa melahirkan unta. Ya bisa, ditantang oleh umatnya. Tapi setelah itu ya tidak bisa. Jadi mukjizat para nabi dulu itu hanya sekali terjadi. Setelah itu tinggal cerita. Tapi mukjizatnya Rasulullah berupa Al-Quran akan bertahan sampai yaumil qiyamah. Ini maka Rasulullah itu kemudian bangga dengan mukjizat Al-Quran. Beliau mengatakan begini dalam sebuah hadis, "Maminal anbiya", tidak ada seorang nabi pun illa u'tiya ma mithluhu. Jadi maminal anbiya nabiyun, tidak ada nabi pun dari semua nabi illa u'tiya ma mithluhu, kecuali diberi mukjizat yang sama dalam rangka melawan umatnya yang tidak percaya. Amana alaihil bashar, yang bisa membuat manusia itu percaya atas kenabiannya. Wa inna makana alladzi utituhu, tetapi mukjizat yang diberikan kepada saya adalah wahyan auhahu Allahu ilayya, berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada saya. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Karena itu saya yakin, kata Nabi,
Saya berharap bahwa umat saya itu nanti ketika di hari kiamat adalah umat yang terbesar. Karena mukjizat saya itu langgeng sampai yaumil kiamat. Jadi kalau zaman nabi-nabi dulu mukjizatnya terbatas dan itu hanya diyakini oleh kaumnya saja, tapi mukjizatnya Rasulullah itu berupa Al-Quran dan itu akan bertahan sampai hari kiamat. Maka di situ salah satu kehebatan Al-Quran. Insya Allah besok kita lanjutkan mengenali keistimewaan Al-Quran ini. Pagi ini cukup ini dulu sebagai mukadimah agar kita meyakini bahwa Al-Quran itu ada mukjizat yang luar biasa, dan kalau bisa kita memahami, mempelajari pelan-pelan supaya dalam melihat dan memperlakukan Al-Quran itu ada greget, ada semangat menghormati mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.